segera dimulai. Kami ulangi, hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Etiket perguruan semester genap santri dan santriwati Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa. Yang terhormat Bapak Yayasan Hafiz Fatihana Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa, Bapak Yusuf Umar Musayyid. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa, Kiai Haji Buya Ishak Narudin LCMA, dan Wakil Pimpinan Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa Al-Ustadz Joko Haprianto SSMSI. Yang terhormat Al-Asatidz wal Ustadzat Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dan segenap santri dan santriwati yang berbahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang diterangi iman dan Islam. Etiket perguruan semester genap santri dan santriwati Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa. Untuk mengawali acara kita pada malam hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama melepaskan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Etiket perguruan semester genap santri dan santriwati Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa dengan tema laporan panitia ujian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzah Julil Khairan Hasibuan. Kepada Al-Ustadzah kami persilakan dengan segala hormat. Laporan kepanitiaan ujian akhir tahun. Muqaddimah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Alimul Ghaibi wasyahadah, Tuhan semesta alam yang telah menunjukkan jalan kebenaran ketika kita mengalami anak, dan yang telah memperbaiki kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bekerja, berbuat, beramal dalam rangka penghambaan diri kepadanya. Dan semoga semua yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita hancurkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilian menuju alam yang penuh dengan nur ilahi seperti yang kita rasakan saat ini. Tak lupa ucapan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Pimpinan Pondok Modern Entrepreneur Darul Mustafa yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berlatih dalam kepanitiaan ujian akhir tahun ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami membacakan laporan umum perihal kepanitiaan ujian akhir tahun. Struktur panitia. Penasihat 1, Kiai Haji Buya Ishak Narudin LCMA. Penasihat 2, Ustadz Joko Haprianto SSMSI. Ketua, Ustazah Nur Ainun Arif. Sekretaris, Ustazah Juli Hayani Hasibuan. Bendahara, Ustadz Muhammad Sobri. Petugas penanggung jawab soal
Buku Iqdat Ujian Lisan Ustadz Muhammad Abimanyu, Ustazah Riza Nur Sirai. Petugas menyusun amplop penilaian ujian lisan Ustazah Mentari Rizky Fatihah, Ustazah Latifah Rabbania, Ustaz Asyari Hidayah Daulat. Dokumentasi ujian lisan Ustaz Khairul Mizan. Petugas penyusun lembar soal dan jawaban ujian tulis Ustaz Raja Alamsyah Hasibuan, Ustaz Rayo Rangkuti, Ustaz Muhammad Fikri Al-Farabi, Ustazah Hairun Nisa, Ustazah Sri Wahyuni. Petugas penanggung jawab soal, pencetak soal dan editor soal ujian tulis Ustaz Muhammad Nasim, Ustaz Hairul Nizam. Petugas penginputan nilai ujian lisan dan tulis Ustazah Latifah Rabbania, Ustazah Hairun Nisa. Waktu pelaksanaan ujian akhir tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi dilaksanakan mulai hari Selasa 24 Mei 2022 dan berakhir pada hari Rabu 8 Juni 2022 dengan perincian sebagai berikut. 1. Ujian lisan selama 3 hari mulai hari Selasa 24 Mei 2022 dan berakhir pada hari Kamis 26 Mei 2022. 2. Ujian tulis selama 11 hari mulai hari Sabtu 28 Mei 2022 dan berakhir pada hari Rabu 8 Juni 2022. Pendataan. A. Personalia ujian. 1. Guru KMI. Jumlah guru KMI selama ujian lisan dan tulis adalah sebanyak 22 guru. 2. Siswa KMI 137 siswa. Jumlah siswa KMI. A. Jumlah siswa KMI dari kelas 1 sampai kelas 5 pada awal ujian lisan sebagai berikut. Siswa kelas 1 75 siswa. Siswa kelas 1 intensif 18 siswa. Siswa kelas 2 25 siswa. Siswa kelas 3 6 siswa. Siswa kelas 3 intensif 8 siswa. Siswa kelas 5 5 siswa. Jumlah seluruh siswa 137 siswa. Jadi jumlah peserta ujian akhir tahun kelas 1 sampai dengan kelas 5 adalah 137 siswa. B. Siswa yang tidak mengikuti ujian. Adapun perincian siswa-siswa yang tidak mengikuti ujian akhir tahun adalah 1. Azri Fuad 1 intensif B skorsing. 2. Muhammad Rafiq Pinata 2B skorsing. 3. Farhan Maulana Rubi 1 intensif B sakit. Kelompok ujian lisan dan uang ujian tulis. A. Jumlah kelompok ujian syafa'i adalah 9 kelompok dengan melibatkan 22 penguji dari guru KMI dengan perincian sebagai berikut. A. Putra. Bahasa Arab 6 kelompok. Bahasa Inggris 6 kelompok. Ibadah 6 kelompok. Putri. B. Putri. Bahasa Arab 3 kelompok. Bahasa Inggris 3 kelompok. Ibadah 3 kelompok. Jumlah 27 kelompok. Penguji dari guru KMI. Penguji bahasa Arab 8 penguji. Penguji bahasa Inggris 8 penguji. Ibadah 4 penguji. Jumlah 22 penguji. Jumlah ruang ujian tahriri adalah sebanyak 6 ruangan, melibatkan 22 pengawas dari guru KMI yang dibagi sesuai dengan jadwal masing-masing. Perincian ruangan-ruangan yang dipakai sebagai berikut. A. Al-Jihad 4 ruangan. B. Aisyah 2 ruangan. B. Peralatan dan ruang kelas yang dipakai selama ujian tulis. 1. Meja sebanyak 137 buah. 2. Bangku sebanyak 137 buah. 3. Meja guru sebanyak 22 buah. 4. Kursi guru sebanyak 22 buah. 5. Papan tulis sebanyak 6 buah. 6. Ruang kelas sebanyak 6 ruangan. Pelanggaran. Adapun pelanggaran siswa selama ujian akhir tahun berlangsung adalah sebagai berikut. 1. Febriana 1 intensif C mencontek. 2. Bintang Putra Baru 1D mencontek. 3. Rino Ramadhani 1D mencontek. Kejadian-kejadian penting. 1. 26 April 2022 awal pembuatan soal ujian tulis.
2. 15 Mei 2022 awal pembuatan soal ujian lisan. 3. 17 Mei 2022 pengumpulan soal ujian tulis, ujian lisan dan ke penanggung jawab. 4. 16 Mei 2022 pembukaan legislasi ujian tulis. 5. 22 Mei 2022 pengumpulan terakhir legislasi. 6. 23 Mei 2022 pengumpulan soft copy dan hard copy soal ujian tulis ke editor. 7. 24 Mei sampai 26 Mei 2022 ujian lisan semester genap. 8. 28 Mei 2022 awal ujian tulis semester genap. 9. 8 Juni 2022 akhir ujian tulis semester genap. 10. 13 Juni 2022 sidang wali kelas dan yudisium. 11. 5 Juli 2022 pembagian rapor. Laporan singkat selama berlangsungnya ujian akhir tahun. Selama ujian akhir tahun berlangsung, seluruh aktivitas pondok berjalan sebagaimana biasanya. Milieu belajar pun terbentuk seminggu sebelum mulainya ujian. Semenjak diakhiri aktivitas ekstrakurikuler, santri dikondisikan dengan pengabsenan secara berkala, mulai pagi, siang, dan sore sampai sebelum tidur, dan para santri diwajibkan untuk membawa buku setiap harinya guna mempermudah cara belajar santri agar mereka mendapatkan hasil yang maksimal ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para guru. Selama ujian berlangsung, para guru dengan semangat mempersiapkan diri untuk menguji ujian lisan, mengawal ujian tulis, dan membimbing belajar santri. Dengan harapan, para santri dapat merasakan milieu belajar yang baik dan kondusif, serta mendapatkan pengalaman belajar yang berharga sehingga para santri merasakan bagaimana cara belajar yang efektif. Penutup. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadikan maklum dan pelajaran berharga bagi kita semua. Kepada Bapak Pimpinan Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa, kami haturkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk meningkatkan diri melalui kepanitiaan ini. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kehilapan yang ada selama pelaksanaan ujian akhir tahun ini. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustazah Nurainul Arif, Sekretaris Panitia Ujian Al-Ustazah Juli Hairani Wasifah, mengetahui pimpinan Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa Kiai Haji Buya Ishak Naharuddin LCMA. Laporan tersebut. Etiket perguruan semester genap santri dan santriwati Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa dengan tema penutupan etiket sekaligus pengumuman liburan semester genap yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Joko Priyanto SSMSI. Al-Ustaz, kami persilahkan dengan segala hormat. Kepalanya itu dua jari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak semangat mau libur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan. Juga Allah masih memberikan kita waktu, sehingga Allah masih izinkan kita bersama hadir di ruangan ini dalam keadaan sempurna tanpa kurang satu hal pun. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, yang diterangi oleh iman dan Islam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Hafiz Fatihana Al-Ustaz Yusuf Umar Musayyib. Yang saya hormati pimpinan pesantren modern entrepreneur Darul Mustafa Kiai Haji Buya Ishaq Naharudin LCMA. Yang saya hormati seluruh dewan guru, ustadz dan ustazah pesantren modern entrepreneur Darul Mustafa, serta anak-anak ustadz sekalian, santri dan santriwati pesantren modern entrepreneur Darul Mustafa yang pastinya pada malam hari ini dalam keadaan bahagia. Anak-anak ustadz sekalian, ustadz dan ustazah yang berbahagia, pada malam hari ini sebelum nantinya ada sedikit pengumuman yang ingin ustadz sampaikan, ustadz akan tekankan kembali, kalaulah penekanan ustadz pada kali ini menjadi satu penentu apakah pengumuman nantinya akan jadi ustadz bacakan atau tidak. Maka di waktu yang singkat ini dengarkan ustadz secara seksama. Jangan ada yang main-main, yang ngobrol-ngobrol dengan kan ustadz. Anak-anak ustadz, alhamdulillah rentetan kegiatan etiket menjelang liburan akhir semester sudah kita selesaikan dengan baik. Namun ingin ustadz tekankan pada malam hari ini sebagai penutup, apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-gurumu semuanya merupakan nasihat, arahan, instruksi untuk bekal kamu menghadapi liburan atau bekal kamu selama berada di rumah. Nah, anak-anak ustadz, dengan apa yang telah kamu saksikan dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, kamu berada di sini setelah liburan Idul Fitri yang lalu, banyak hal yang terjadi bahkan secara berjamaah. Ini tidak dilakukan individual, ini secara berjamaah. Ini saya tekankan. Ini menandakan anak-anak ustaz, selama etiket perpulangan Idul Fitri yang lalu kamu abaikan perkataan atau nasihat atau arahan guru-gurumu. Maka ingin ustaz sampaikan apa yang disampaikan Buya ketika pembukaan etiket liburan akhir semester ini. Kalaulah nanti kamu di rumah selama liburan ini kita dapati melakukan hal-hal yang di luar dari batas kewajaran kamu sebagai santri dan santriwati, mohon maaf, ustaz tidak akan berikan lagi, atau Buya pastinya tidak akan memberikan kamu waktu untuk liburan. Dan bisa jadi liburan yang akan kita hadapi tinggal hitungan jam lagi ini akan ustaz undur kalau ini tidak sepakat.
Anak-anak Ustaz, maka tadi Ustaz katakan harus serius dan perhatikan Ustaz dengan baik. Anak-anak Ustaz sekalian, banyak cara kamu untuk mengelabui guru-gurumu atau orang tuamu dalam hal kemaksiatan. Tak sholat, apa? Jalan-jalan sama bukan mahramnya, apa lagi? Bahkan mungkin ada yang ngambil uang ibunya, atau bahkan hari ini ada anak-anak ustadz yang sudah kenal dengan barang-barang haram lainnya, baik itu ngelem, baik itu ganja, baik itu sabu. Banyak sekali cara orang hari ini untuk mengelabui. Namun anak-anak ustaz, kamu tidak dapat mengelabui Tuhan. Kalau kamu hari ini terhubung sosial mediamu dengan guru-gurumu, oh ini nggak bisa Facebook ini dipakai lagi, ada Ustaz Joko di dalamnya. Ketahuan lah nanti kalau aku pergi sama si Polan, pergi jalan-jalan ke Irian Supermarket, ke Sunduya, bareng sama si dia yang bukan mahramnya. Gimana caranya? Bersosial mediakah kita? Tetap bersosial media, ganti Facebooknya. Kalau WA, privasi nomor. Kalau apa lagi? Kalau IG biar tak nampak, di privasi akunnya. Mau sekuat apa kamu berusaha untuk menutupi aibmu, Allah yang akan membukanya. Maka ketika Allah sudah membuka aibmu, tak sanggup kamu menahannya. Hati-hati. Maka saya ambil kesepakatan sama anak-anak Ustaz, kalau nanti hari malam hari ini Ustaz umumkan adanya liburan, batas waktu liburan, dengan apa yang telah diberikan nasihat kepada kamu, siapkah anak-anak Ustaz semuanya tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran kamu sebagai santri dan santriwati? Allah bersaksi pada malam hari ini dengan para malaikatnya. Maka anak-anak ustadz, kamu yang hari ini sudah dewasa akan dihisab nanti. Kamu pernah dengar dari guru tauhid tidak? Dengarkan ustadz, jangan cakap-cakap dulu, biar cepat. Kalau tak mau, lama nanti nih. Lama liburannya maksudnya. Bisa jadi hari Sabtu nanti kita liburan. Ya makanya itu. Kamu pernah dengar nasihat guru tauhid? Apa nasihatnya? Ketika nanti ruh dan jasad terpisah dari muka bumi ini, maka anak-anak ustaz, disitulah waktunya kita dihisab. Sudah salah satu rentetan hisab yang akan kita tempuh adalah Shiratal Mustaqim, betul tidak? Bagaikan rambut dibelah 7. Coba pegang rambutnya masing-masing. Yang putra saja, putri tak usah. Nanti keluar pula, nanti ada telur-telurnya, bingung kita. Nah, bercanda. Tamanan tahu ada dinosaurusnya, bingung kita. Bagaikan rambut dibelah 7. Seberapalah kecilnya? Karena kamu banyak nipunya. Hari ini kamu tipu, Ustaz, siap-siap. Di seberang sana ada surga yang menantimu.
di bawah jembatan itu ada api yang berkobar yang menunggu. Nah, dua-dua nunggu. Yang di depannya kita ditunggu, yang di bawah kita ditunggu. Tinggal kamu lagi. Anak-anak Ustaz mau masuk yang mana? Mau masuk api? Nah, menipulah kamu hari ini. Tak usah kamu jalankan apa yang sudah kamu ikrarkan tadi. Kalau mau ditunggu dengan yang di depan, silahkan ikuti apa yang hari ini sudah kamu ikrarkan. Aku kan gak jawab. Tadi kan kawan-kawanku sudah masuk pada kategori jamaah. Hati-hati. Maka anak Ustaz sekalian, apa yang Ustaz tekankan ini dan kamu sudah ikrarkan tadi, ini akan Ustaz pegang janji kamu. Nah, hari ini banyak yang berkawan sama Ustaz tuh banyak. Kamu ini secara tidak langsung dan secara tidak kamu ketahui banyak yang berkawan sama Ustaz. Banyak sekali yang hari ini bergabung sama Ustaz, baik itu di sosial media mana. Tapi setelah Ustaz cross check, banyak juga yang nutup pertemanan Ustaz. Wah, ini WA Ustaz nggak nampak lagi. Kalau dia pasang status jalan-jalan sama ibunya, tak nampak lagi. Kalau dia lagi sedap-sedapnya menghirup asap, tak nampak. Wah, dengan gayanya asapnya ngebul, syukur-syukur meledak di mulutnya. Alhamdulillah, katanya. Maka tak sedap lagi, tak nampak lagi. Namun begitulah kekuasaan Allah. Allah tunjukkan dari jalan yang lain. Kalau anak-anak Ustaz, kita bisa nampak jaringan yang ada di hari ini di dekat kita. Di atas ini macam jaring. Kamu tahu jaring-jaring untuk nangkap ikan? Nah, macam itulah di atas langit-langit kita ini. Kenapa begitulah jaringan? Itu masih ciptaan manusia. Kamu tutup satu jaringan, ada 1000 benang lagi yang menyatu. Hati-hati. Kalau kamu mau nggak ketahuan satu kuncinya, apa kuncinya? Jangan lakukan. Nggak percaya. Kalau kamu takut ini nanti kalau aku merokok sekarang, kalau aku ajak abang itu pergi ke Sujuya sekarang, ketahuan, habis. Bisa nggak libur semester depan? Gimana caranya biar nggak ketahuan? Jangan dibuat. Kepingin makan asap, ambil kayu bakar, taruhkan baranya dalam lidah, kan gitu kan? Nah, berasap itu, wangi, tinggal kasih kecap. Yang pingin kali berjalan sama selain mahramnya, ajak ayahnya. Saya yakin anak perempuan ini anak perempuan santriwati ini, siapa yang pernah liburan ngajak ayahnya? Jangan kamu yang diajak. Yang aku pingin kali main-main ke Sujuya supermarket, nonton film, apalah nggak ngerti, saya nggak pernah masuk bioskop soalnya. Sudah diajak ayahnya, yo ya ikut aku. Ayah mau kerja sekali aja sedangnya anak perempuan, ayah masa tak mau? Ada apa enggak? Masa 1000 orang santriwati yang jawab cuma 1 orang? Itu baru 100. Artinya apa? Sangat sedikit sekali. Banyak lebih enak sama ini, sama yang di luar. Nah, ini yang masuk Ustaz, kamu jangan lakukan lagi. Nah, kalau yang maksiat berani kamu tutupi, yang kecil saja. Kami kan dekat-dekat syariat Ustaz.
apa pacaran syariah kata orang sekarang kan. Oh majang sedap kali. Ada pacaran syariah, jelas kata probusina kata Tuhan di situ, tetap dia bikin lagi pengalihan tafsirnya. Ada syariatnya, enggak apa-apa. Semana malaikat nanti menghisapnya. Jelas bahwasanya itu dilarang. Tiba-tiba kita buat ada hukum baru. Apa hukumnya? Syariat, berarti dibolehkan. Kalau gitu, cuman malaikat mau dibiarkan lewat atau disuruhnya jatuh ke bawah. Kalau pas kita mau lewat yang seperti itu, sengaja dikasihnya minyak oli itu di dalam rambut belah 7, biar cepat kita tergelincir sekali terpijak jatuh ke bawah. Nah, makanya Ustaz sekalian perhatikan apa yang Ustaz pesan. Kalau ini dibukakan Allah kembali aibmu dengan hal itu, nah, dengarkan Ustaz. Kamu mau berusaha sebagaimanapun untuk menutupi maksiatmu itu, nanti Allah akan bukakan secara zahir. Malu, ujung-ujungnya malu. Siapa yang malu? Kamu, orang tuamu, guru-gurumu, dan pondok pesantren. Makanya Ustaz, kalau kamu hari ini tadi sudah mengikrarkan siap untuk tidak melakukan hal yang sama, bahkan di luar daripada hal itu, silakan kamu lakukan hal yang Ustaz instruksikan saja. Kalau tidak, siap-siap, tak ada liburan. Wah, mak gak ada liburan lagi mak di pesantren, pulang aja mak. Gak siap kamu untuk berubah menjadi anak yang baik. Semalam ketika kita tanya-tanya, siap jadi anak soleh dan solehah? Siap. Mau jadi anak soleh dan solehah? Mau. Pas di rumah diajak, yuk ikut gonceng mana? Ayo. Ini gak cocok nih. Ini kayak biasa, Tommy, mana Tommy? Tommy mana? Mana Tommy? Nah, Tommy nggak boleh ngajak-ngajak goncengan yang bukan mahramnya. Kamu ajak gonceng adik kamu aja naik sepeda. Itu Tommy kan? Jangan samakan kamu sama. Oh, jangan boleh tutup-tutup, berarti dia ada. Maka anak Ustaz sekalian, Ustaz ingin tekankan hal itu. Selanjutnya, nah, ini agak sedikit penting sambungan dari apa yang Ustaz sampaikan ketika mengisi waktu kekosongan. Apa? Anak-anak Ustaz, beberapa waktu yang lalu ada di antara teman-temanmu yang menyusun satu komunitas, satu grup yang mana di dalamnya terdapat kamunya, anak-anak Ustaz semua. Namun isinya tak sehat. Isinya tak sehat. Kalau hari ini Ustaz tayangkan bagian fokus isi chatnya, ada sama Ustaz soalnya chatnya. Isi chatnya kamu terkejut, bahkan kamu menutup mata untuk membacanya. Maka anak Ustaz, kenapa kamu menyusun grup atau membuat grup, membuat satu komunitas tidak kita izinkan? Itulah dampak kecilnya. Kecuali di dalamnya ada orang tuamu atau ada gurumu yang hari ini bersama dengan kamu, maka insya Allah
orang tuamu, gurumu dapat memantau apa yang kamu lakukan. Contoh, ada grup alumni SD negeri 1111111 Kota Medan misalnya. Ya kan, banyak satunya lah pokoknya. Di dalamnya ada kamu dan kawan-kawanmu, tapi tetap ada musyrifnya. Ada ibu gurumu satu orang minimal, entah wali kelas 6 masa itu, masuk di dalam grup itu. Maka pembahasan di dalam itu pun menjadi enak. Tidak ada yang menyimpang dari koridor agama. Bisa diyakini, karena pasti gurumu akan mengarahkan. Kalau kamu ada yang menyebutkan nama-nama hewan, kamu absen pula nama-nama hewan itu satu. Kucing hadir, kerbau hadir, kuda hadir. Nah, ini yang Ustaz tidak inginkan. Maka ini Ustaz tambih saja langsung di sini. Anak-anak Ustaz semalam itu dilakukan sama teman-temanmu yang kelas 2 putra. Dan hari ini semalam Ustaz dapat dalam notifikasi Ustaz, dia tetap masih ingin membuat grup yang sama di tempat yang baru. Artinya dia buat misalnya di sosial media yang baru. Sosial media yang lama sudah kena dapat sama kita, udah dapat Ustaz isinya apanya semua dah. Ini ada Ustaz Joko dalamnya, gak bisa pulang isi berkawan-kawan sama orang. Pindah buat Facebook baru. Namanya kucing garong. Nah, contoh saja, contoh yang ikuti. Isinya semua kawan-kawan. Nah, ini sudah dipersiapkan. Nanti kamu setibanya di rumah, kamu tengok handphone, masuk notifikasi satu-satu. Cering, 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 cering. Masuklah dari dia notifikasi. Nah, ini saya tekankan keluar dari grup itu. Ini Ustaz notifikasinya udah masuk sama Ustaz. Jangan tanya, Ustaz itu kok tahu ya? Padahal dia udah pakai akun baru. Nah, itulah Ustaz Joko orangnya. Mana Ustaz tahu itu? Dari mana asalnya? Maka anak Ustaz nanti khusus yang kelas 2 putra keluar dari grup itu. Yang tetap bertahan di grup itu dan melakukan komunikasi, apalagi sampai menyimpang komunikasinya, dapat sama handphone Ustaz, wassalam. Wassalam Ustaz buat. Kenapa? Karena ada sifat dengki yang masih dia miliki. Kenapa dia mau masukkan lagi? Ustaz tak mau menjelekkan orang, tapi itu karena Ustaz dapat langsung, harus Ustaz sampaikan, harus Ustaz tambih, Ustaz harus ingatkan. Ustaz tak marah sama dia, tapi Ustaz harapkan dia mau bertobat karena Allah. Kalau dia bertobat insaf karena Ustaz, sama aja meninggal Ustaz nanti tak ada lagi dia berinsaf, malah menjadi dia. Nah, insaflah karena Allah. Maka anak Ustaz khusus untuk kelas 2 putra, tidak ada lagi yang bergrup-grupan. Kita sama, kita saudara, semuanya saudara, semuanya teman, semuanya kawan. Jangan ada membeda-bedakan antara satu dan lain. Syukur saya belum dapatkan ada yang berkawan hanya orang-orang yang bermobil saja. Kalau Ustaz yang jalan kaki nggak mau dia berkawan. Ini kalau Ustaz jumpa nanti ini cocoknya Ustaz gali aja ukur tanah itu 1x1, Ustaz masukkan di dalam. Namanya tak bersyukur nikmat. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, dengan apa yang Ustaz sampaikan hari ini, dan ini merupakan penutup dari etiket. Sudah disampaikan perihal ibadah,
adab bertamu, adab makan, sampai apa? Adab berteman. Sudah disampaikan banyak hal nasihatnya. Ini untuk bekal kamu. Ingat yang saya sampaikan semalam. Karena syaitan itu selalu membisikkan. Ini saya sampaikan semalam atau sama anak putra saja. Nah ini saya coba ulang sedikit. Syaitan itu ilustrasinya. Nah, kamu lihat, kamu kan penonton sinetron, kamu penikmat sinetron Indonesia dulu. Film Indonesia itu membuat satu ilustrasi. Sebenarnya itu dalam apa? Dalam diri manusia itu sendiri. Kalau kamu lihat, ada satu peran seseorang yang ingin melakukan kejahatan, dia muncul sebelah kirinya sosok seseorang juga yang digambarkan dengan sosoknya jelek, hitam, bertanduk, berapi-api. Benar apa tidak? Dia bisikkan, buat. Jangan enggak, buat. Enggak apa-apa, buat aja. Buat. Sebelah kanannya muncul lagi sosok seseorang yang pakai baju-baju putih, cahaya terang-terang, kilat-kilat, bersih-bersih. Dia bilang jangan. Ada tahu itu? Tahu tidak? Nah, itu sebenarnya ilustrasi yang ada dalam tubuh manusia. Ketika hawa nafsumu mengatakan telepon. Imanmu berkata dengan kecilnya dalam hati, jangan. Maka perlu iman yang kecil tadi suaranya dibesarkan. Jangan. Sehingga hati kita pun mengatakan jangan telepon. Maka sebenarnya itu nasihat yang apa disampaikan dalam film itu. Ini anak Ustaz nengok sama, masa jinnya kayak gitu bentuknya kan? Iya, malaikatnya kayak gitu betul. Itunya yang dikaji, bukan itunya. Kita bukan sosok penelaah film, pembaca film, tidak. Tapi ambil intisari dari film apa yang kita lihat. Ambil pelajaran apa yang bisa kita dapat. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi. Maka anak Ustaz, nanti di dalam liburan ada dibekali sama pondok pesantren catatan liburanku. Seperti inilah tidak lebih kurangnya contohnya. Di dalam sini masih sama isinya, poinnya seperti apa yang saya sampaikan tempo hari. Ada catatan ibadahmu, ada catatan murojaahmu, ada cerita harianmu, kisah harianmu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya kemarin ketika mengisi kekosongan, arahkan kamu untuk membuat jadwal kegiatan harianmu. Nah, agar terjadwal, agar mudah mengisi daripada catatan harian. Dan ini akan dikontrol oleh orang tua. Ustaz mau kamu menjawab atau mencatat itu setiap harinya. Jangan nunggu di situ mau balik baru diisi. Ada malaikat belakang kiri belakang kanan yang tengok. Jadi nggak boleh anak Ustaz menipu. Ustaz dan Ustazah tidak pernah mengajarkan kamu untuk menipu. Banyak juga yang menyampaikan kepada Ustaz bahwasanya Ustaz nggak paham mana cemaran isinya. Duh, kemarin kok nggak ditanya nak pas dibagi. Mau cepat Ustaz pulang. Maka nggak mau kami bertanya lagi. Mengapa kamu pulang? Nggak ada Ustaz, sampai rumah disuruh nggak nyapu rumah kan. Bagus lama kemarin pulang Ustaz. Maka cara pengisian buku catatan liburanku sudah kita buat di safhah paling terakhir. Ya, di paling terakhir. Nah, cara ini kita lakukan agar
memudahkan kamu dalam proses pengisinya. Jadi ketika kamu mengisinya itu sudah kamu pahami apa yang ingin kamu isi. Anak-anak Ustaz, setelah itu Ustaz sampaikan, setibanya di rumah, ketika kamu bertemu dengan orang tuamu, ayah ibumu, barangkali besok ada yang tidak dijemput dengan ayah ibunya, dijemput dengan kakaknya, abangnya, pakciknya mungkin. Kemarin kita sudah informasikan ke seluruh wali, penjemputan harus dengan wali kandungnya. Sampaikan salam dari ustaz-ustazahmu kepada kedua orang tuamu. Hal ini untuk mempererat tali silaturahmi antara pesantren dengan seluruh wali santri. Maka sampaikan, ya, ustaz-ustaz di pesantren, ustaz-ustazah di pesantren kirim salam sama mama sama ayah. Sampaikan hal itu agar komunikasi kita, jalinan persaudaraan antara pesantren dengan walimu tetap terjalin dengan baik. Maka anak-anak ustaz sekalian, setelah nanti usai, nah ini yang terakhir sebelum ustaz masuk nanti dalam pengumuman. Sampai batas akhir liburan dan sampai batas itulah kamu akan kembali ke pesantren untuk menimba ilmu di jenjang selanjutnya. Kalau naik, kalau naik, maka kembalilah ke pesantren dalam keadaan baik dan siap seluruhnya. Totalitas niatkan kamu melangkah kaki pertama meninggalkan rumah, niatkan kepergianmu dari rumah untuk menuntut ilmu. Kalau ada dari anak-anak ustaz yang menyatakan tidak lanjut ke pesantren dengan alasan ini dan itu, silahkan. Ustaz tak paksa dirimu di sini, tapi secara baik. Jangan buat orang tuamu bersedih. Jangan buat dirimu itu malu di hadapan manusia. Maka berbuatlah sesuai dengan waktunya dan berbuatlah sesuai dengan tempatnya. Jadi anak-anak ustaz sekalian, saat kembalinya nanti kamu setelah liburan ke pesantren, balik kemari, nah pastinya sudah memahami peraturan-peraturan pondok. Bajunya berapa, celananya berapa, pecinya berapa, jilbabnya berapa. Yang tidak dibolehkan jangan dibawa. Malam yang putra sudah saya sampaikan beberapa item yang harus kamu tukar di rumah. Silakan nanti dibawa. Jadi jangan ditinggalkan di pesantren. Nanti sebalik kamu dari liburan, kami periksa, ustaz-ustazah periksa kedapatan, itu tidak boleh diambil lagi. Barang yang disita sekecil jarum pun tidak boleh diambil lagi. Itu mulai semester depan. Semuanya barang yang sudah disita dan masuk kantor pengasuhan tidak dibolehkan diambil lagi. Nah, ini Ustaz tekankan berulang kali. Jangan salah, yang udah agak-agak tenggel, pukulkan sedikit matanya itu biar tahu dia.
yang sudah diumumkan tak boleh ataupun yang sudah wajarnya tak boleh di pesantren tetap kamu bawa, disita sama pesantren, sudah menjadi hak pesantren, tidak boleh diambil lagi, baik putra dan putri. Ini harus dipahami, ya, harus dipahami. Nah, Ustaz sekalian, bisa ini dipahami? Bisa ini dijalankan apa yang saya sampaikan? Kalau seandainya kamu langgar, apa kira-kira yang harus Ustaz lakukan? Botak. Botak itu kalau rambutnya masih setumbuh lagi. Kalau ada yang melakukan hal-hal yang aneh lagi, kita apain? Apa? Botak. Botak kulitnya mau nggak? Kulit kepalanya biar nampak batok. Botak tumbuh lagi macam ukti-uktinya pakai jilbab warna-warni, macam pelangi-pelangi. Sebulan selesai. Besok ada pakai warna sama lagi. Tapi kalau kami siap Ustaz, kalau melakukan hal yang serupa aneh-aneh lagi, kedapatan, ini dia susah. Kedapatan sama bukan Ustaz, sama Ustaz pastilah nggak nampak. Ada cara yang memisahkan kita. Tapi tidak dengan Tuhan. Hati-hati. Kita bisa jauh, tapi Tuhan tak bisa. Kalau ditanya di mana Allah, Allah lebih dekat dari detak jantungmu. Maka anak-anak Ustaz sekalian, kalau berani mengikrarkan, kalau kami buat lagi Ustaz, kami siap dibotak pakai jilbab, kami pampang di tengah-tengah itu Ustaz selama sebulan. Pakai saburong, kami, saya, apa itu pelanggan? Pacaran dengan si Polan selama sekian di sana, bikin saburong sebesar. Taruh sebulan dia berdiri di situ, mau nggak? Ya. Baru kita foto, kita tempah banner, kita tempel di belakang. Kemana siap? Oke, berarti sepakat siap ya. Besok kalau ada yang dapat lagi, ya, yang dapat sama Ustaz, yang masuk ke handphone Ustaz, selamat. Terpampang nanti di situ. Baru terpanggil orang tuanya, udah penuh dengan foto dia, baru terpanggil orang tua. Siap? Oke, baiklah anak-anak Ustaz. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, maka Ustaz juga memiliki satu keputusan. Kalau itu kamu sanggupi, maka Ustaz katakan insya Allah besok jadi liburan. Kapan dimulainya liburan? Besok itu kita mau hitung-hitung tanggal, jadi diam-diam dulu. Besok itu baru boleh pulang kalau syaratnya pertama pesantrennya bersih. Oh ini nanti tengok Ustaz saja. Kalau kotor masih asramanya, tak usah kasih tasrem. Tak usah kasih dulu itunya peti. Kalau mama cepat tak saja, cepat tak Ustaz. Tunggu Bu, anak ibu masih buang sampah sembarangan. Biar dia kutip dulu sampah. Kalau tak mau besok ada jadwalnya tanzim betul-betul. Ya, betul-betul tanzimnya betul-betul. Besok kalau Ustaz berikan pulang dengan syarat pesantrennya harus bersih, barang-barang tertib, tidak ada yang berserak-serak, bangku di tengah lapangan terguling, bola berserak di pojok-pojok, di mana-mana tak mau.
Ustaz akan lihat di jam, akan Ustaz pukulnya lonceng kayak biasa. Waktu dibukanya liburan akan dimulai dengan pukul lonceng. Maka Ustaz yang akan pukul lonceng nanti Ustaz tengok dulu. Kalau belum selesai itu tak usah pukul lonceng sampai selesai. Bisa ini? Maka anak Ustaz, saya akan umumkan pada kamu untuk tanggal liburan. Kapan kita liburan? Besok. Insya Allah tiba-tiba nanti malam jam 12 malam kiamat kan jadi liburan. Betul? Insya Allah besok liburan santri akan kita mulai tanggal 12 Juni 2022. Insya Allah. Sampai kapan? Sampai kapan? Kita hitung. Tanggal 12. Habis tanggal 12 tanggal berapa? 13. Terus 14. 14 habis itu 15. Maka liburan santri sampai tanggal 15. Kok enggak? Kayak ngomongkan kurang. Berapa lagi banyak-banyak nanti kamu Ustaz. Tadi udah berapa? Tanggal 15 tambah 1 hari biar pas 5 hari tanggal 16. Alhamdulillah. Cukup sampai tanggal 16 saja. Ustaz aja cukup, masa kalian tak cukup? Banyak-banyak libur itu tak baik. 5 hari, 1 harinya 100.000 dari 500.000 habis uang jajan. Bagus di pesantren 10.000 1 hari, 5 hari baru 50.000. Luar biasa. Ini baru anak-anak kita. Kita tambah lagi. Mau ditambah lagi? Habis tanggal 16 tanggal berapa? 17, 18, 19. Cukup? Tambah 1 biar pas tanggal 20. Dah cukup. Udah tanggal 20 kan? Udah? Kurang masih? Udah, Ustaz lagi baik hati, saya tambah 1 lagi tanggal 21. Oke? Iyalah, masa banyak-banyak kali. Masa lagi terus? Sudah? Karena malam hari ini Ustaz masih banyak baik hatinya. Kenapa itu? Karena anak Ustaz siap untuk tidak melanggar. Kalau melanggar, tadi dah 10 hari ya, dah 10 hari, masih Ustaz kasih tambah lagi. Nih karena Ustaz hari ini senang, malam ini senang, kamu siap untuk tidak melanggar. Ya Ustaz tambah. Habis tanggal 21 tanggal berapa? 22. Habis tanggal 22? 23.
Habis tanggal 23. Nah, alhamdulillah sampai tanggal 23. Udah berapa? Itu aja udah berapa? Udah banyak kali itu diskonnya. Kalau kita belanja ke Ramayana, udah diskon 20%, tambah 30%, tambah lagi sekian persen. Wah, udah banyak kali, habis harga. Rupanya memang betul, kita beli di kedai harganya goceng cuma rupanya. Oke, berarti libur santri dari tanggal 12 sampai tanggal 23. Udah 13 hari kan? Ada 14 hari banyak itu. Dan cukup. Maka 23. Nah, jangan libur dulu. Capek juga rumahnya. Kering tenggorokan saya. Dari tanggal 12 sampai tanggal 23, alhamdulillah batas akhir untuk liburan anak-anak Ustaz kelas 3 intensif dan alhamdulillah gitu. Kalau abang-abang sama kakak-kakak harus gitu. Dia harus banyak-banyak di pesantren. Jadi anak kelas 1 sampai kelas berapa? 1 intensif, 1 kelas 2. Mau ditambah juga atau tidak? Oh, cepat kali kalau minta tambah. Nanti kalau pulangnya nggak boleh tambah waktu ya. Harus sampai jam 5.00 sampai sini. Oke? Bisa tambah lagi liburnya. Untuk anak kelas 1. Tadi tanggal 23 tambah tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cukup? Belum? Tambah lagi 20, 30, 31, 32. Udah ada? Udah ada rupanya. Kan udah banyak. Berapa tanggal coba saya beri dong? Tinggal 31, 32, 33, 30. Udah banyak itu. Betul? Tunggulah sampai berapa puluh tahun kemudian barulah ada sampai tanggal itu. Jadi habis tanggal berapa tadi? 30 tanggal berapa? Udah cukup berarti. Sampai tanggal Coba hitung dalam hati. Udah berapa dari tanggal 12 sampai tanggal 1 bulan 7? Berapa? 20 hari masih? Masih lagi 20 hari. Ini janji nih. Siap anak-anak Ustaz ini yang belum saya sebut liburan tadi? Siap untuk tidak melakukan kesalahan? Ustaz tambah lagi. Biar senang kamu libur hari ini, biar banyak libur. Habis tanggal 1 tanggal berapa? Tanggal 2. Habis tanggal 2? Tanggal 3. Enggak tanggal 5. Tanggal 3. Jadi anak-anak Ustaz liburan dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 3 Juli 2020.
Hafira sendiri yang ngehore katanya. Karena ada jamnya, tenang, biar rame sedikit. Untuk anak kelas 3, kelas 2, kelas 1 intensif B dan kelas 1 intensif C. Kelas 1 saya tambah jamnya saja. Jam 5:05 terakhir nyampe ke pesantren. Betul? Betul lah. Coba kamu perhatian kok. Kakak abang kelas kamu yang kelas 3 dan kelas 5 udah sedia macam yang sakit. Liburnya cuma sedikit, gak apa-apa. Nanti yang kelas 1 yang sorak-sorak paling kuat tadi sampai kelas 5 nanti macam itu juga. Kalau udah besar, anak-anak usah harus sering di pesantren. Pesantren ini akan merindukan kamu setelah kamu tamat. Nah, maka anak-anak usah harus sering-sering di pesantren, harus lama-lama di pesantren. Biarlah adik-adiknya kasih waktu istirahat dulu, karena nanti sebaik balik adik-adik kamu ini akan apa? Akan persiapan masuk tahun ajaran baru dengan bersama calon santri dan santriwati baru. Nah, yang kelas 5, yang naik ke kelas 5, persiapkan dirimu untuk yudisium bersama dengan kelas 5 yang naik ke kelas 6. Makanya kita cepatkan pulang. Jadi ada kegiatan yang sudah menanti. Bakalan nggak bisa berkedip mata. Jangankan kamu untuk rehat, berkedip mata payah. Karena rentetan acaranya sudah penuh, per detik sudah ada. Kan gitu. Jadi anak-anak ustaz, waktu yang kita berikan agak sedikit panjang. Nah, dengarkan sebelum saya tutup, anak-anak ustaz, waktu yang kami berikan, pesantren berikan agak sedikit panjang. Ustaz memberikan ini kepada anak Ustaz bukan untuk menyenangkan kamu semata, tapi Ustaz hakul yakin. Ustaz yakin anak-anak Ustaz kali ini benar-benar dengar nasihat guru-guru untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar batas dari dirinya yang sebagai santri dan santriwati. Kalau ini masih dilanggar, berarti kamu memang benar-benar anak yang perlu diajar lebih lagi daripada ini. Ya anak-anak Ustaz sekalian, jadi anak-anak Ustaz harapkan dengan waktu liburan ini gunakan yang hal-hal positif sesuai dengan apa yang kita arahkan. Ikuti arahan guru-gurumu, ikuti arahan ayah ibumu, jaga nama baik keluargamu, jaga nama baik dirimu, agar nanti kedepannya dapat hal yang baik juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz sekalian, ini merupakan kali terakhir, kita bertemu. Kenapa? Karena besok kita sudah libur. Maka anak-anak Ustaz sekalian, apa yang hari ini kamu dapat di pesantren, hal-hal yang baik kamu harus tetap lakukan dengan baik. Apa hal-hal yang mungkin menurutmu tidak baik, nampak kawannya kemarin megang handphone, kamu tak laporkan, insaflah untuk hari ini. Ya, dan maafkan pesantrenmu. Doakan terus agar pesantrenmu tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya Ustaz juga mohon
anak-anak Ustaz sekalian, Ustaz juga mohon doa agar penerimaan santri baru di tahun 2022 ini berjalan dengan baik. Karena sampai tadi Ustaz lobby sana lobby sini, nampaknya Allah belum mau memberikan kemudahan kepada kita secara langsung. Maka dengan itu perlu doa dari kita semua agar apa hari ini yang dicita-citakan pesantren, agar apa hari ini yang kami guru-guru usahakan untuk dirimu ke depannya, agar apa yang pesantren ini berikan untuk pendidikan anak-anaknya berjalan dengan lancar. Perlu anak-anak Ustaz doa. Bukan hanya di pesantren kita mendoakan pesantren. Nantinya kamu sesampainya di rumah, pulang ke rumah selama liburan, panjang liburan kamu, doakan, selipkan 1 menitnya untuk mendoakan pondok. Doakan pesantrenmu tetap dalam lindungan Allah dan mempermudah segala urusannya. Paham ini anak Ustaz? Oke, baiklah anak Ustaz. Sepertinya suara Ustaz udah mau habis. Kamu juga udah mau persiapan untuk liburan. Dan nanti pastinya malam hari ini tidak ada lagi kegiatan. Pasti tadi sore udah banyak yang berkegiatan, pindah lemari, rapi-rapi, beres-beres. Maka selesai acara ini, kamu kembali ke asrama. Setelah kembali ke asrama, langsung istirahat. Tak usah dapatkan nanti yang berkeliaran, karena ini sudah tidak ada lemari. Ya, ini sudah tidak ada lemari sudah kita simpan, baik putra dan putri. Jadi nggak boleh banyak yang berkeliaran di luar jamnya. Kalau jamnya tidur. Nanti kalau ada lagi ustazah yang belum tidur di waktunya, kasih waktu 10 menit untuk rapi-rapi, untuk beres-beres persiapan tidur. Tak tidur juga dia, tidur dia di lapangan. Macam kemarin 2 orang. Biar aja tidur dia di lapangan. Nanti kita kasih kelambu. Si banyak banner di depannya. Pahamin anak-anak Ustaz sekalian? Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Nanti ada sambungan dari nanti ada sambungan dari Ustaz Sobri ingin menyampaikan beberapa hal. Karena ini akan kamu bawa juga nantinya ketika liburan. Jadi setelah ini nanti langsung saja Ustaz Sobri sampaikan biar tidak terlalu lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nggak usah suka. Kalau Ustaz salah tadi sebelum liburan biar Ustaz ini jangan dikasih liburan. Jawab salamnya semangat. Penutupan lemas, macam nggak dikasih makan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah suka yang ganjil. Saya ulangi untuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Al-Wasi belum menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsa ini belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Malam hari ini
Ustaz ingin menyampaikan beberapa iklan sama beberapa pesan Ustaz untuk antum antuna yang akan menghadapi dunia luar. Yang pertama, Ustaz ingin menyampaikan dalam beberapa hari lagi kita akan menghadapi yang namanya Idul Adha. Apa itu Idul Adha? Hari raya haji atau hari raya berkurban. Nah, di sini Ustaz sebagai panitia Idul Adha ingin menyampaikan sama antum-antuna untuk belajar berkurban. Dalam arti kita membeli 1 ekor lembu atau 1 ekor kambing atau beberapa ekor kambing. Senang dengarnya? Iya. Jangan mau makan aja, kita beli. Untuk apa dagingnya Ustaz? Dagingnya kita sedekahkan sama minoritas orang muslim yang berada di Tanah Karo dan berada di Nias, Pulau Nias. Nah, daging ini yang dari Medan kita kirim, dari Hamparan Perak, dari Darul Mustafa kita kirim ke Tanah Karo sama Nias. Yang mana di sana itu minoritasnya orang muslim. Ya, jadi di sana sedikit minoritas orang muslim itu yang berkurban. Maka kita kirim kurban kita, sedekah kita hari ini untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Nah, untuk itu membeli kambing atau lembu itu perlu biaya, betul? Ustaz, apa boleh nyumbang kami ayam? Boleh? Ayam 1 ekor Ustaz? Boleh? Mana ada? Ustaz mau nyumbang burung elang? Boleh? Mana ada? Ustaz mau nyumbang unta? Boleh? Nah, kalau ada unta di rumah boleh bawa kemari, nanti kita pelihara. Sudah? Maka dari itu Ustaz ingin menyampaikan setiap kali kita mengumpulkan donasi sebanyak 30.000 cuman. Ya, cuman. Kapan ini dikumpulkan Ustaz? Setelah liburan. Biasanya tuh anak pesantren itu setelah liburan salam-salam keluarga dapat duit, betul? Alhamdulillah. Kan? Aryo aja sebelum pulangnya dikasih duit ya sama Bapak Ustaz. Yo? Berapa yo? Hah? Itu Aryo, belum lagi antum kalau datang ke rumah anak dapat duit. Tapi cuci piring dulu. Ustaz saja pun boleh juga. Nah, setiap orang kumpul, ya kan. Setiap orang kumpul 30.000. Ustaz, apa cuma santri lagi aja? Enggak. Asati, ustazah dan ustaznya juga. Malam ini terakhir. Nah, lebih jam lagi. Kalau ustaznya mengumpulkan uangnya lebih jam. Betul? Kalian aja minta duit sama Ustaz susah ya kan? Susah. Nah, apa resmi? Sabar, saya bisa ngomong. Kemudian apabila ada orang tuanya, Ustaz, orang tua anak mau nyumbang 1 ekor lembu, boleh, silahkan. Datangi Ustaz atau Ustaz Joko atau Ustaz Rayu, siapa dari asatidnya, sampaikan ini, nanti biar kita koordinasi bagaimana teknisnya, nanti kita sampaikan ke Bapak Yayasan. Ya, atau 1 ekor kambing 1 orang, atau ada grupnya, atau per kelas, boleh juga per kelas. Contohnya kelas 1B, Ustaz kami kelas 1B mau nyumbang 1 ekor lembu, boleh. Harga 1 ekor lembu cuma 14 juta. Kalau kita percaya kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa artinya? Akan kuberikan kalian rezeki yang tak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Percaya sama itu. Insya Allah Allah berikan dengan secara halalan, thayyiban, mubarakah. Insya Allah, amin. Amin. Ya, apabila ada orang tua yang ingin menyumbangkan 1 ekor lembu, 1 ekor kambing atau beberapa ekor lainnya, silahkan hubungi kepada Ustaz dan Ustazana. Kemudian saya ingin menyampaikan sama kalian, sama antum-antuna semuanya, yang paling penting, yang paling tinggi adalah adab dan
Ustaz tak bosan-bosan nyampaikan adab dan akhlak ini sama santri-santriwati. Kalau santri sering Ustaz sampaikan, tapi kalau sama santriwati ini belum pernah coba. Kenapa harus adab dan akhlak? Mana lebih tinggi, ilmu atau adab dan akhlak? Adab dan akhlak. Adab itu banyak, akhlak itu banyak, tapi ilmu itu apa kata Kiai Haji Mufti? Apa katanya? Jadikan ilmu seperti garam dan jadikan adab dan akhlak seperti. Jangan jadikan garam itu yang lebih banyak daripada tepung. Maka dari itu sebagai santri dan santriwati ya harus memiliki adab dan akhlak. Etika berkumpul bagaimana? Ya, ketika ada guru yang ngomong, jangan selonjorkan kakimu. Nah, ini sudah sering nampak ini. Sosok yang paling depan ini sering. Jangan diselonjorkan kakinya, pantang. Ataupun nanti kamu di rumah depan kamu orang tua kamu selonjorkan kakimu sama orang tua, pantang. Gak boleh. Mana akhlakmu, mana adabmu sama orang tua? Paham? Kemudian akhlak lainnya. Sampai nanti di rumah, apa yang harus kita tunjukkan? Ilmu atau akhlak? Akhlak. Orang tak menilai kita banyak ilmu, itu anak pesantren banyak ilmunya. Orang nilai kita, oh itu anak pesantren, akhlaknya pasti tinggi. Tengoknya ketika kita jalan di depan dia, ketentengan, gak tunduk, body dia, senggol dia, bukan bilang minta maaf. Ya, harus mengatakan seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan, harus menyadari kesalahan kita sendiri. Itulah namanya akhlak dan adab. Paham ini semua? Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk mendapatkan keberkahan kita pada perkumpulan hari ini. Nad'u Allah bi suhulatina ila amalina. Aina qur'an al-Fatihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ikhwanina muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka antas sami'ul qareeb Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijina illa saharta ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana ya Allah, sahhil umurana ma'anna ala jalil merasa dari kita biasa dengan wabahnya umur terlalu mahal hal dalam suatu yang ya Allah ya Rabbana Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqna ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Taqabbal fiha subhanallahi wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama melepaskan alhamdulillah.